Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membahas tentang sistem dispersi. Saya Widya Jandra yang akan bertugas sebagai moderator pada diskusi kelompok kali ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Saya Lutfi Gifari Gibar. Saya Rizal Fadila. saya Sintang Clarissa, saya Fadila Jinto. Baik, sebelum memulai diskusi, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah pemaparan materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Lutfi. Baik, pertama-tama sebelum kita membahas tentang emulsi, larutan, dan koloid, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem dispersi. Saya yakin kalian tahu apa itu sistem dispersi. Sistem dispersi adalah campuran di mana zat-zat yang berbeda tercampur dalam satu medium. Jadi partikel-partikel itu tersebar dalam sebuah campuran, baik secara merata maupun tidak. Dalam sistem dispersi, ada partikel-partikel kecil yang berupa padatan, cairan, dan gas. Tergantung pada jenis sistem dispersi yang terbentuk. Partikel-partikel ini ketika tercampur, mereka akan bereaksi dalam medium campuran. Dalam sistem dispersi ada 3 jenis, yaitu emulsi, larutan, dan koloid. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu larutan akan disampaikan oleh Sinta. Kalau kalian mendengar larutan itu pasti nggak asing kan sama kalian? Nah, larutan itu adalah campuran homogen yang terdiri dari 2 zat atau lebih. Nah, di dalam larutan itu ada zat yang jumlahnya lebih sedikit daripada zat-zat lain. Itu disebut zat terlarut atau solid. Ada juga zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain. Itu disebut zat pelarut atau solvent. Nah, larutan itu sistem dispersi yang partikel-partikel terdispersi dan medium pendispersinya nggak bisa kita bedakan walaupun kalau menggunakan mikroskop. Itulah alasannya kenapa sistem dispersi pada larutan itu sifatnya homogen. Larutan itu kan stabil, tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kestabilan larutan. Contohnya kayak perubahan pH, suhu, tekanan, dan komposisi kimia. Dalam industri, pemahaman tentang perubahan faktor-faktor tadi itu sangat penting untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Contoh larutan yang sering kita jumpai itu padatan yang dilarutkan dalam cairan. Contohnya kayak garam atau gula yang dilarutkan dalam air. Gas juga dapat larut dalam cairan. Contohnya kayak karbon dioksida atau oksigen dalam air. Selain itu, cairan juga dapat larut dalam cairan lain dan gas dapat larut dalam gas lain. Ada juga larutan padat, contohnya kayak alloy atau campuran logam dan mineral tertentu. Ada contoh dalam kehidupan sehari-hari yang lain itu seperti spiritus, alkohol 70% dan cuka. Untuk materi yang ketiga yaitu koloid akan dijelaskan oleh Kak. Nah, setelah larutan, saya akan membahas tentang koloid. Di sini, apakah ada yang sudah tahu apa itu koloid? Nah, jadi koloid itu merupakan campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Nah, jadi koloid itu merupakan dua campuran zat yang partikelnya berukuran lebih besar dari larutan dan lebih kecil dari suspensi. Nah, untuk ciri-ciri koloid itu jika dilihat dari segi fisik, koloid tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Jadi koloid itu hanya dapat dilihat dengan mikroskop ultra. Untuk kekeruhannya, koloid itu relatif keruh. Dan serta untuk stabilannya juga,
relatif stabil atau tidak mengendap. Nah, untuk contoh koloid dalam sehari-hari yaitu ada susu, mentega, dan juga ada keju. Untuk materi yang akan disampaikan oleh Fadila. Selanjutnya, emulsi. Emulsi adalah suatu sistem yang tidak stabil secara termodinamika dengan kandungan paling sedikit dua cairan yang tidak dapat tercampur. Satu di antaranya didispersikan sebagai dua gula dalam fase cair lain. Ketidakstabilan kedua fase ini dapat dikendalikan menggunakan suatu zat pengemulsi atau emulsivan. Untuk ciri-ciri dari emulsi yaitu dapat dilihat menggunakan mikroskop, dapat disaring, dan bersifat labil. Selanjutnya, contoh dari emulsi dalam industri makanan. Emulsi digunakan untuk pembuatan mayones, saus, dan es krim. Sedangkan dalam industri kosmetik, emulsi digunakan untuk pembuatan lotion dan krim. Kalau di industri farmasi, emulsi digunakan untuk media penghantar obat. Baik teman-teman, sekarang kita mau demonstrasi dari sistem dispersi, yaitu emulsi, larutan, dan koloid. Nah, sambil menunggu rekan-rekan kita untuk menyiapkan demonstrasi contoh dari emulsi, larutan, dan koloid. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat sifat-sifat mereka. Kita bisa melihat Sinta yang sedang melarutkan gula dalam air, Fadila yang sedang membuat kopi atau melarutkan kopi dalam air, dan Afidja yang sedang membuat susu. Sebelumnya kita sudah mengetahui dalam campuran itu ada suspensi dan larutan. Suspensi itu sendiri contohnya adalah larutan kopi dalam air. Nah, atau bisa kita sebut sebagai campuran heterogen. Kenapa heterogen? Karena kita bisa melihat, masih bisa membedakan antara kopi dengan air, mana yang kopi dan mana yang air. Sementara pada larutan kita sudah tidak bisa membedakan lagi mana gula dan mana air. Jadi sehingga bisa kita sebut sebagai dengan homogen. Nah, sekarang bagaimana dengan susu? Susu termasuk larutan atau suspensi? Koloid. Betul banget. Jadi susu itu termasuk dalam koloid. Nah, kalau susu termasuk dalam koloid, berarti dia itu merupakan heterogen atau homogen? Heterogen. Betul. Jadi susu termasuk dalam heterogen. Kenapa dalam heterogen? Karena bisa kita bedakan, kita lihat larutan. Larutan itu biasanya bening. Berbeda dengan susu yang terlihat keruh. Nah, karena keruh ini, jadi kita bisa tahu bahwa di dalam susu ada zat terlarut yang belum larut atau masih dalam pelarut, atau kita bicara dalam kasusnya susu, berarti masih ada partikel-partikel bubuk susu dalam bentuk padatan, sehingga dapat kita sebut susu sebagai campuran heterogen. Dalam larutan gula ini, gula yang merupakan zat terdispersi atau yang terlarutnya ini larut dalam air yang merupakan medium pendispersinya. Nah, si gula ini tersebar menjadi partikel-partikel yang sangat kecil hingga kita nggak bisa membedakan mana zat terdispersi dan mana medium pendispersinya, walaupun kalau menggunakan mikroskop ultra. Maka dari itu larutan gula ini termasuk sistem satu fasa atau larutan homogen. Nah, di sini saya punya contoh koloid yaitu susu.
Nah, menurut kalian susu ini fase terdispersinya itu yang mana? Susu bubuknya atau airnya? Air. Air A. Susu bubuk atau air? Air A. Air susu. Fase terdispersinya. Susu. 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 Air. Susu. Mungkin susu. Air. Betul. Jadi ini itu susu bubuk. Susu bubuk itu fase terdispersinya. Nah, sedangkan medium pendispersinya itu adalah air. Nah, di dalam susu ini terlihat seperti satu fasa, tapi sebenarnya ini itu ada dua fasa. Nah, dua fasa ini dapat dipisahkan dengan cara filtrasi ultra. Di sini saya punya air kopi yang zat terdispersinya itu kopinya dan medium pendispersinya itu airnya. Apabila dilihat secara teliti, serbuk kopi dan air tidak bercampur secara rata, sehingga air kopi ini disebut sebagai campuran heterogen karena bisa dilihat zatnya masih bisa terlihat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai perbedaan larutan, emulsi, dan koloid. Bisa kita lihat di depan bahwa ada susu, larutan, dan emulsi, yaitu kopi. Sebelumnya kita sudah mengetahui kalau susu itu merupakan koloid dan sifatnya itu adalah heterogen. Larutan itu merupakan homogen karena kita sudah tidak bisa membedakan antara gula dan yang mana yang airnya. Dan sementara untuk emulsi tentunya adalah heterogen karena kita masih bisa membedakan antara yang mana yang kopi dan yang mana yang air. Selanjutnya, kalau kita berbicara tentang ukuran partikel atau besar diameter partikel, kita mulai dengan larutan terlebih dahulu. Diameter larutan itu kurang dari 10 pangkat minus 7 cm, yang berarti ini sangat kecil sekali. Dan berikutnya yang lebih besar sedikit dari larutan yaitu ada koloid. Besar diameter dari koloid itu adalah 10 pangkat minus 7 sampai 10 pangkat minus 5 cm, yang mana ini sedikit lebih besar daripada larutan. Dan yang terbesar di antara ketiga ini adalah tentu saja emulsi karena memiliki diameter partikel yang cukup besar, yaitu sekitaran lebih dari 10 pangkat minus 5 cm. Nah, kalau fasanya gimana nih? Kalau larutan, karena dia bersifat homogen, jadi kita bisa menyebutnya dengan satu fasa. Dan koloid, karena dia termasuk ke dalam campuran heterogen, jadi dia adalah dua fasa. Dan emulsi tentunya adalah heterogen, jadi bisa kita sebut sebagai dua fasa karena kita masih bisa membedakan antara yang mana yang kopi dan yang mana yang air. Selanjutnya, jika dilihat dari ukuran partikelnya, larutan yang sangat kecil itu tidak bisa disaring. Dan untuk koloid sendiri, sebenarnya koloid ini bisa disaring walaupun dia dengan saringan semi permeable. Nah, tentu saja untuk suspensi dia bisa disaring dengan penyaring biasa. Nah, untuk kestabilannya gimana nih? Seperti yang sudah kita ketahui, kalau larutan yang homogen itu cenderung stabil. Kita lihat suspensi, dia merupakan heterogen dan dia itu
tidak stabil karena terdapat endapan di dalam bawah gelas. Seperti koloid yang zat pelarut dan pelarutnya tidak saling memisahkan dan tidak mengendap. Berbeda dengan emulsi. Baik, untuk kesimpulan dari diskusi kelompok kita tadi, kita telah membahas sistem dispersi, termasuk emulsi, larutan, dan koloid. Emulsi itu terbentuk dari reaksi kimia seperti hidrolisis ester dan oksidasi kimia. Nah, yang mempengaruhi stabilitas dan karakteristiknya. Stabilisasi emulsi melalui penggunaan surfaktan dan pengaturan pH di dalam industri. Lalu larutan sebagai zat larut dalam pelarut bergantung pada faktor-faktor seperti suhu, tekanan, dan komposisi kimia. Lalu koloid dengan partikel-partikel dispersi memiliki aplikasi yang luas dalam makanan, kosmetik, dan farmasi. Nah, penelitian lebih lanjut dalam sistem dispersi itu perlu dilakukan. Kenapa? Karena untuk pengembangan produk dan efisiensi dari industri. Nah, terima kasih teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sebagai moderator kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedangkan campuran emulsi ini tidak stabil kalau kita lihat terjadi endapan yang ada di bawah gelas. Artinya zat terlarut memisahkan diri dari pelarutnya.